Sobat Agro, kita sudah mengetahui bahwa pohon kelapa dikenal sebagai tanaman serbaguna ya. Dari buah kelapanya itu sendiri, daunnya yang bisa dipakai bungkus ketupat, hingga kayunya yang bisa digunakan. Namun nih Sobat Agro, Tita akan mengajak Sobat Agro untuk mengintip proses pembuatan gula merah yang berbahan dasar air nira dari bunga kelapa itu loh. Uniknya, pembuatan gula merah ini dibuat secara tradisional. Memang gula merah ini juga menjadi bahan utama dalam memasak. Iya bukan? Jadi mari kita lihat gimana sih pembuatan gula merah itu. Nira kelapa, begitu kita mengenalnya. Proses pertama, tentu petani harus mengumpulkan nira kelapa dengan cara memanjat pohon demi pohon. Setelah itu, bunga kelapa dibelah, lalu diikat dengan posisi bunga mengarah ke bawah. Lalu setelah menunggu 1 minggu, bunga kelapa akan siap meneteskan air niranya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, petani harus mengirisnya setiap pagi dan sore hari agar bunga kelapa itu meneteskan air niranya. Hari pertama ya bikin tanjakannya itu yang buat naik gitu. Terus dibersihin atasnya, pohon kelapanya bersihin, terus bunganya itu diiris gitu, terus dibelah terus diboekan gitu, terus di talian, terus diikat, terus diiris tiap sore, pagi sore itu diiris, terus nyampaikan netes. Sambil tiap isuk sore ini bahan itunya yang diiris tuh bunganya itu, bunga kelapanya ya sambil diluk-luk ke bawah gitu, dibengkokin ke bawah supaya ntar di talian, kalau sambil diirisin pagi sore itu prosesnya ada minimal seminggu baru netesnya itu udah banyak gitu. Nah Sobat Agro, setelah air nira terkumpul, bahan utama membuat gula merah itu akan dituangkan di wajan besar seperti ini dengan memasak masih menggunakan tungku kayu ya. Lalu diamkan 1-3 jam sampai mendidih. Setelah mendidih, air nira perlahan-lahan akan berubah menjadi lengket dan berwarna merah seperti ini. Tentu setelah 2 jam dari mendidih. Wow, ajaib bukan Sobat Agro? Namun proses awal ini memang ada sulitnya. Bagaimana tidak, selama 5 jam total proses air nira hingga mengental dalam wajan tidak boleh luput dari api. Tentu kayu harus terus diperhatikan, jangan sampai kayu habis yang bisa menyebabkan api mati dan gagalnya proses pembuatan gula merah. Setelah mencapai kekentalan dengan konsistensi yang maksimal seperti ini, diaduk secara perlahan ya Sobat Agro. Jika dilihat-lihat, kok ini seperti makanan khas dodol ya? Memang agak mirip, tapi jelas sekali ini gula merah yang siap menuju proses pencetakan. Perlu diketahui juga nih Sobat Agro, mencetak gula merah memang tersedia berbagai macam variasi ya. Ada yang menggunakan ukuran kecil dan besar. Namun kali ini gula merah akan dicetak dengan ukuran besar menggunakan mangkuk. Gula merah dituangkan dan biarkan hingga mengeras. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit. Akhirnya 90 menit berlalu nih Sobat Agro. Waktunya melihat gula merah yang siap dikonsumsi atau diperjualbelikan. Ini nih gula merah yang sering ada di dapur kalian kan?
Ya minimal kalau proses nyadap nyampaikan jadi gulanya itu ya paling setengah hari itu ya. Proses jual ya setengah hari lah, sore. Kalau proses jualnya ya mungkinan nunggu rapi lagi nyadap sorenya ya baru kita jual gitu. Jadi ya setengah hari ya? Setengah hari ya proses bikin gulanya mah gitu, pembuatannya. Nah, Sobat Agro, dilihat dari prosesnya, ternyata total pembuatan gula merah dari membawa air nira dari pohon kelapa hingga siap jual atau siap konsumsi membutuhkan waktu 12 jam loh Sobat Agro. Wow, luar biasa sekali kan petani nira kelapa ini? Tita akan membahas kisah luar biasa ini loh Sobat Agro. Kira-kira berapa pohon kelapa yang dipanjat tiap harinya ya? Jika satu kali produksi petani nira kelapa bisa menghasilkan 10 hingga 13 kg per harinya. Dan apakah penjualan gula merah ini cukup untuk menghidupi petani nira selama ini? Kalian juga penasaran kan? Tita akan membahasnya di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune di channel YouTube Agrozin ID.